Teman-teman, jumpa lagi di channel Sigit Sunaryo, channel yang memberikan informasi menarik seputar dunia pendidikan. Kali ini, informasi yang saya berikan mengenai perbedaan gaji PNS dan P3K. Bagaimana perbedaannya? Tetap terus di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi menarik serta terupdate. Selamat menyaksikan. Masih banyak masyarakat yang bingung, atau belum mengetahui perbedaan antara pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau disingkat PPPK. Secara umum keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi pemerintah, baik Pemda maupun pusat dan berstatus aparatur sipil negara ASN. Lalu, apa perbedaan PPPK dan PNS? 1. Status kepegawaian. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang aparatur sipil negara, PPPK adalah, diangkat dipekerjakan, dengan perjanjian kontrak, dengan jangka waktu yang ditetapkan. Sekilas, pegawai PPPK, hampir serupa dengan perjanjian kontrak, yang lazim dilakukan pada perusahaan swasta, yang mengacu pada perjanjian tertulis, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gampangnya, PPPK adalah pegawai yang di-outsourcing, oleh instansi pemerintah, baik Pemda, maupun pusat. PPPK dikontrak, minimal selama setahun, dan dapat diperpanjang, paling lama hingga 30 tahun, tergantung situasi dan kondisi. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, untuk jangka waktu tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, bunyi pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, pegawai PPPK juga termasuk sebagai aparatur sipil negara atau ASN non-PNS, sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara PNS adalah pegawai pemerintah yang bersifat non-kontrak, atau tanpa batas waktu. PNS merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan. Dalam pasal 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS diangkat dari CPNS setelah melalui proses seleksi. Pengangkatan PPPK juga diatur tegas dalam Undang-Undang ASN. Pegawai PPPK direkrut setelah melalui seleksi kemampuan dasar. 2. Gaji dan tunjangan. Perbedaan PPPK dan PNS juga menyangkut soal gaji. Selain gaji, PPPK juga bisa menerima penghasilan lain, berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas, yang diatur berdasarkan standar biaya masukan, yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Besaran penghasilan di luar gaji PPPK tersebut, sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah, yang mengangkat PPPK.
Dalam pengaturan besaran gaji PPPK, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden, Perpres Nomor 98, Tahun 2020, tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja. Ketetapan gaji PPPK, juga diatur, dalam Peraturan Pemerintah, Nomor 49 Tahun 2018, tentang manajemen pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja. Disebutkan, dalam regulasi tersebut, gaji PPPK sama dengan gaji PNS. Sesuai dengan pangkat golongannya, dengan skema masa kerja golongan MKG. Ini berbeda dengan sistem gaji honorer. Berikut besaran gaji PPPK per bulan, yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD. Golongan 1, Rp1.794.900 hingga Rp2.686.200. Golongan 2, Rp1.960.200 hingga Rp2.843.900. Golongan 3, Rp2.043.200 hingga Rp2.964.200. Golongan 4, Rp2.129.500 hingga Rp3.089.600. Golongan 5, Rp2.325.600 hingga Rp3.879.700. Golongan 6, Rp2.539.700 hingga Rp4.043.800. Golongan 7, Rp2.647.200 hingga Rp4.214.900. Golongan 8, Rp2.759.100 hingga Rp4.393.100. Golongan 9, Rp2.966.500 hingga Rp4.872.000. Golongan 10, Rp3.091.900 hingga Rp5.078.000. Golongan 11, Rp3.222.700 hingga Rp5.292.800. Golongan 12, Rp3.359.000 hingga Rp5.516.800. Golongan 13, Rp3.501.100 hingga Rp5.750.100. Golongan 14, Rp3.649.200 hingga Rp5.993.300. Golongan 15, Rp3.803.500 hingga Rp6.246.900. Golongan 16, Rp3.964.500 hingga Rp6.511.100. Golongan 17, Rp4.132.200 hingga Rp6.786.500. Wow, sangat menggiurkan. Dengan menggunakan skema penggajian berdasarkan golongan sebagaimana yang berlaku pada PNS, gaji yang diterima PPPK akan mengalami kenaikan setelah golongan pegawai bersangkutan disesuaikan atau mengalami kenaikan. Sementara gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan MKG. Berikut ini gaji PNS untuk golongan 1 hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi, disesuaikan berdasarkan masa kerja, atau MKG, mulai dari kurang 1 tahun, hingga 27 tahun. Golongan 1, lulusan SD dan SMP. Golongan 1A, Rp1.560.800, hingga Rp2.335.800.
Golongan 1B, Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. Golongan 1C, Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500. Golongan 1D, Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Golongan 2, lulusan SMA dan D3. Golongan 2A, Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. Golongan 2B, Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Golongan 2C, Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000. Golongan 2D, Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Golongan 3, lulusan S1 atau S3. Golongan 3A, Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. Golongan 3B, Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Golongan 3C, Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Golongan 3D, Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Golongan 4. Golongan 4A, Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000. Golongan 4B, Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. Golongan 4C, Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. Golongan 4D, Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Golongan 4E, Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. PPPK bisa menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Semua tunjangan PPPK tersebut juga bisa didapat PNS. 3. Hak cuti. Sebagaimana PNS, PPPK juga mendapatkan hak-hak cuti, kecuali cuti di luar tanggungan. Hak cuti bagi PPPK adalah cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Hak cuti PPPK itu sama, hak cuti tahunan, hak cuti sakit, hak cuti melahirkan. Tetapi dia, PPPK tidak punya hak cuti di luar tanggungan negara. Ucap perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Perundang-undangan, Badan Kepegawaian Negara, BKN. Dwi Haryono, dalam keterangannya. Berdasarkan Peraturan BKN, Nomor 24, Tahun 2017, tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil, cuti di luar tanggungan negara, diberikan kepada PNS, yang telah bekerja paling singkat 5 tahun, secara terus-menerus. Cuti di luar tanggungan negara tersebut, bisa diberikan kepada PNS, paling lama 3 tahun. Bisa dibayangkan, PPPK dikontrak 1 tahun, tapi minta cutinya 3 tahun, makanya itu saya sampaikan, tidak bisa 100% sama. Ada beberapa hal agak beda, kata Dwi. 4. Pengembangan kompetensi. Dia mengatakan, hak yang didapat pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, memang tidak jauh berbeda. Mulai dari hak cuti, hingga pengembangan kompetensi pegawai. Dwi mengatakan,
Hak PPPK diatur dalam Amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 terkait dengan manajemen PPPK. Kalau mempunyai kinerja yang bagus, yang bersangkutan juga mendapatkan penghargaan. Penghargaannya sama dengan yang diterima oleh PNS. Kemudian, yang bersangkutan juga punya jaminan. Jaminannya apa? Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, termasuk juga dengan jaminan kematian, kata Dwi. 5. Hak pensiun. Satu hal yang membedakan hak yang didapat antara PPPK dan PNS, yakni tunjangan pensiun, yang hingga kini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Perbedaan PNS dan PPPK, yang sampai saat ini, menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karena sama-sama dalam PNS, itu ada regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, yang mengatur pensiunan PNS, bahwa pegawai negeri yang memberikan jasa, akan diberikan kontribusi yang namanya pensiun. Maka harapannya pemerintah ke depan, mereka, PPPK, yang sudah berjasa itu diberikan jaminan pensiun juga. Walaupun bentuknya memang dalam format yang masih dicari, kata Dwi. Ia mengatakan, kontrak PPPK adalah selama 1-5 tahun, menjadi pertimbangan pemerintah belum tuntas menggodok insentif pemberian tunjangan pensiun, seperti yang didapatkan oleh PNS selama ini. Meski begitu, Dwi mengatakan, kontrak PPPK bisa diperpanjang oleh pejabat instansi yang berwenang, jika kinerja dinilai bagus, setelah masa kontrak kepegawaian 5 tahun. Permasalahannya, kan PPPK ini, kontraknya beda-beda, ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun, bisa diperpanjang, nah, ini harus ada formula khusus, yang diatur oleh pemerintah. Tetapi, di amanat ketentuannya diharapkan, mereka juga, ada jaminan tersendiri, untuk menghargai kinerja mereka, yang sudah diberikan kepada negara, jelasnya. Teman-teman, itulah beberapa perbedaan PPPK dan PNS, menurut aturan ASN yang berlaku saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Dan sampai berjumpa lagi pada info menarik lainnya. Tetap ikuti terus channel ini. Wassalam.